Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Vita Ardia, yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Nah, langsung aja di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua tentang 5 hal dalam kesalahan dalam merawat tanaman hias. Nah, pernah nggak sih kalian itu abis beli tanaman hias, pertama happy, pertama suka, karena biasanya tanaman yang baru kita beli dari kebun atau dari toko tanaman itu biasanya cantik-cantik, indah-indah, punya bunga yang bagus. Tapi setelah menjelang 1 minggu atau 1 bulan, tanamannya sudah berubah bentuk, teman-teman. Berubah bentuk itu dalam artian menjadi layu, daun-daunnya rontok, lonyot, atau bahkan mati. Nah, kalian perlu juga tahu tips apa saja agar tanaman kalian tetap tumbuh subur dan juga cantik, teman-teman. Nah, sekarang aku kasih tipsnya buat kalian. Nomor 1 yang perlu diperhatikan adalah biasanya kamu terlalu sering menyiram, teman-teman. Nah, banyak orang beranggapan bahwa kalau sering menyiram itu justru akan membuat tanaman itu menjadi jauh lebih subur ya, teman-teman. Secara tanaman pasti membutuhkan air, tapi justru kalau kita sering menyiram tanaman, itu akan menyebabkan akar dari tanaman itu sendiri menjadi busuk, teman-teman. Nah, jadi perlu diperhatikan juga pada pola penyiramannya, teman-teman. Sekarang sedang musim hujan atau musim panas. Nah, kalau musim hujan itu kalian tidak perlu menyiramnya setiap hari. Cukup disiram 2-3 kali dalam seminggu, teman-teman. Dan kalau musim panas kalian bisa menyiramnya lebih sering, teman-teman. Nah, solusinya bagaimana supaya kita tahu tanaman kita sudah membutuhkan air atau belum, teman-teman. Nah, kalian bisa cek di tanahnya dengan memasukkan satu ujung jari kita ke dalam media tanamnya. Kalau media tanamnya itu sudah kering, maka kita bisa langsung menyiram. Nah, biasanya pada bagian atas media tanamnya itu sudah kelihatannya itu sudah kering, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalam media tanamnya, maksudnya jari kita mau kita masukin ke dalam media tanamnya, itu biasanya dalamnya itu masih basah, teman-teman. Dan kalau kita menyiram lagi dengan air dengan harapan supaya tanaman kita tumbuh subur, itu justru akan fatal karena menyebabkan akar dari tanaman kita menjadi busuk, teman-teman. Nah, yang nomor 2 selanjutnya adalah salah dalam menempatkan tanaman. Nah, setiap tanaman itu membutuhkan cahaya yang berbeda ya, teman-teman. Contohnya tanaman jenis indoor. Kalau jenis-jenis tanaman indoor seperti jenis calathea, itu jika kita meletakkan di sinar matahari langsung, itu daunnya akan rusak dan terbakar, teman-teman. Beda kalau tanaman kita itu jenis tanaman outdoor, lalu kita taruh di dalam rumah tanpa adanya sinar matahari secara langsung, itu juga akan membuat tanaman kita mati, teman-teman. Jadi perlu dipertimbangkan juga di awal, ini jenis tanaman apa ya, jenis tanaman indoor atau outdoor, untuk pola penyiramannya bagaimana, terus lalu perlu nggak mendapatkan cahaya matahari langsung, jenis tanaman indoor atau outdoor, itu juga perlu kita perhatikan, teman-teman, supaya tanaman kita tidak mati ya, teman-teman. Kan sayang sekali ya, habis kita beli cantik-cantik, lalu 1 minggu atau 1 bulan kemudian tanaman kita menjadi mati. Jadi sebelum kalian bawa pulang, kalian bisa tahu ini jenis tanaman apa, lalu perawatannya bagaimana. Kalian bisa tanya ke penjualnya, atau sekarang mudah sekali kalian bisa search ke Google ya, teman-teman, supaya tanaman kalian mendapatkan perawatan yang sesuai. Nah, kesalahan selanjutnya adalah menggunakan pot tanpa drainase, teman-teman. Nah, sebagus apapun potnya, kalau tidak ada lubang drainase, itu juga akan menyebabkan akar dari tanaman kalian busuk, teman-teman. Jadi pastikan juga dalam pemilihan pot, kalian pastikan bahwa ada drainasenya, teman-teman. Kalian kalaupun tidak ada drainasenya, kalian bisa melubangi sendiri potnya supaya akar tanaman itu bisa bernafas, dan setiap air yang kalian siram ke tanaman kalian itu bisa langsung rembes ke bawah, teman-teman, supaya akar tanaman itu tidak busuk. Jadi drainase ini sangat penting sekali ya, teman-teman. Kalian bandingkan jenis tanaman dengan drainase yang baik dan tidak, teman-teman, pasti berbeda sekali. Dan untuk tanaman yang tidak ada drainasenya, kalian taruh pot yang tertutup rapat, itu juga sering menyebabkan tanaman itu lonyot, teman-teman. Jadi kita perlu sering dalam pengecekan tanaman itu sendiri ya.
Selanjutnya nomor 4 adalah tidak kalian beri pupuk atau salah dalam pemberian pupuk teman-teman. Nah, semua tanaman itu tetap membutuhkan pupuk untuk menutrisi tanaman itu sendiri ya teman-teman. Baik tanamannya ataupun media tanamnya, semua itu butuh nutrisi. Kalian bisa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik ya teman-teman. Apabila pupuk organik, kalian bisa menggunakan kompos ataupun dari kotoran hewan ya teman-teman. Kalau pupuk kimia, kalian langsung aja bisa beli di marketplace atau toko pertanian. Tapi sesuaikan juga dengan pemberiannya. Biasanya kalau pupuk kimia itu jangan diberikan sering-sering ya teman-teman. Bisa kalian berikan sekitar 2 minggu sekali, seperti itu, supaya tanaman mendapatkan nutrisi dengan baik. Biasanya tanaman yang kekurangan nutrisi itu warnanya akan cenderung pucat teman-teman. Nah, selanjutnya tips yang kelima, tips yang terakhir adalah sering memindahkan tanaman. Jadi perlu kalian perhatikan ya teman-teman, saat tanaman kalian pindah ke dalam pot, kalian pindahkan dari pot satu ke pot yang lain atau pada saat repotting. Jadi tanaman itu perlu beradaptasi ya teman-teman. Misalnya kalian baru beli tanaman dari toko pertanian atau toko tanaman kalian, nah lalu kalian bawa pulang, lalu langsung kalian pindahkan ke dalam pot. Mungkin ada jenis-jenis tanaman tertentu bisa langsung berkembang dengan baik, tapi ada jenis lain atau jenis tanaman lain yang mungkin akarnya itu belum baik atau pertumbuhannya belum bagus, masih dalam proses penyesuaian. Itu kalau kalian langsung pindahkan ke pot, misalnya aku sering pengalaman itu bunga mawar ya teman-teman, langsung dipindahkan itu dia daunnya akan rontok, layu, lalu mati. Nah, biasanya itu karena faktor stres teman-teman. Jadi tanaman juga perlu menyesuaikan di lingkungan yang baru teman-teman. Lebih baik setelah kalian beli dari toko pertanian, kalian jangan langsung memindahkan teman-teman. Biasanya tunggu 3-4 hari dulu. Kalian tahu karakteristik tanaman kalian dulu bagaimana, lalu bisa kalian pindahkan ke dalam pot yang baru teman-teman. Nah, selain itu kalian juga perlu perhatikan jenis potnya teman-teman. Kalau tanaman kalian masih kecil, itu tidak perlu menggunakan pot yang terlalu besar teman-teman. Itu juga akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dia akan fokus pada pembentukan akar dulu teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati dalam memindahkan tanaman kita ke dalam pot yang baru ya teman-teman, supaya tidak merusak dari akarnya. Itu dia teman-teman, 5 kesalahan umum dalam merawat tanaman hias. Nah, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.